Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anakku sekalian kelas 6 di semester 2 ini. Sobahul khair. Nah, selamat pagi itu dalam bahasa Arabnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi semester yang kedua. Yang pertama yaitu tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan pelajaran yang kita pelajari yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Ya, selamat untuk belajar penuh dengan konsentrasi, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M, selalu memakai masker, kemudian selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai saja langsung ke materi kita Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Untuk pelajaran yang pertama yaitu kita membaca terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membaca, tolong kalian perhatikan di situ ada 4 gambar. Yang pertama bahwa ada beberapa anak yang sedang bergotong royong membersihkan kelas. Kemudian gambar yang kedua saling bahu-membahu membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian ada gambar beberapa anak yang sedang mendorong gerobak yang dikendarai atau yang dibawa oleh kakek tua. Kemudian gambar yang keempat ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya mencuci piring di dapur. Yang kesemuanya itu bisa kita simpulkan adalah saling tolong menolong. Anak-anakku sekalian, materi kita tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang sebenarnya panjang, tapi ini kita potong yang poinnya saja. Tolong kalian perhatikan bagaimana bacaan Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang kedua. Kita awali selalu setiap amal kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekali lagi, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mudah bukan? Sudahkah kalian bisa membaca dengan lebih tertil lagi? Kalau belum, coba kita perhatikan dari potongan-potongan ayat. Kita pelajari sedikit demi sedikit. Nah, potongan yang pertama, jangan sampai lupa kalau membaca Al-Quran diawali dari sebelah kanan. Nah, kalian perhatikan. Potongan yang pertama, wa ta'awanu. Ya, wa ta'awanu. Awanu wa ta'awanu. Ya. Kemudian alal birri. Ya. Kemudian yang ketiga, wattaqwa. Kemudian di baris yang kedua, wala ta'awanu. Ya, perhatikan panjang pendeknya. Kemudian yang berikutnya alal ismi. Ya, perhatikan, alal bukan ismi tapi ismi. Ya, itu karena huruf fa. Alal ismi. Kemudian yang terakhir wal udwan. Ya, sehingga apabila kita sambung lagi dari atas, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Perhatikan wattaqwa ya, itu bukan wattaqwa. Ya, nanti kita pelajari lebih dalam. Tapi dibaca wattaqwa. Ya, bukan ke ya. Wattaqwa. Kemudian wala ta'awanu
'alal itsmi wal 'udwan. Nah, kalian ulang-ulang apabila kalian belum lancar, kalian ulang-ulang kembali penggalan ayat demi ayatnya. Kemudian anak-anakku sekalian, sekarang kita pelajari tentang tajwidnya. Ya, perhatikan di situ ada mat tabi'i atau mat asli. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, yang diberi garis bawah, yang diberi garis merah bawahnya, perhatikan wa ta'a. Nah, a dibaca panjang karena di sana ada fathah yang bertemu dengan alif. Ya, kalau ada fathah bertemu alif, maka disebut dengan mat tabi'i. Kemudian lanjut wanu, ya, wa ta'a wanu, nunya dibaca panjang. Karena apa? Karena di sana ada wawu, ya, wawu yang ada di belakang domah. Tadi seandainya ada domah bertemu dengan wawu, itu harus dibaca panjang. Ya, sudah ada dua. Kemudian alal birri wat taqwa, wa dibaca panjang, wat taqwa, ya, itu juga dibaca panjang karena ada alif, ya, ada fathah yang bertemu alif, atau ada fathah berdiri, ya. Wat taqwa, wa, itu ada fathah berdiri atau ada fathah yang bertemu dengan alif di belakangnya. Nah, itu disebut dengan mat tabi'i. Lanjut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perhatikan di situ ada yang diberi garis bawah, yaitu di bawah alif lam. Alif lam itu bisa kita bagi menjadi dua, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Perhatikan yang pertama, alal birri itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Ya, karena alif lam itu bertemu dengan huruf ba. Nah, sebagai tandanya di atas huruf lam itu ada tanda sukun. Ya, lingkaran kecil di atas lam itu adalah tanda sukun. Nah, bisa dipastikan kalau ada alif lam yang lamnya ada sukun di atasnya, itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian yang belakang, wat, ya, tidak ada lamnya, alif lamnya seakan-akan hilang. Wat taqwa, wat taqwa. Nah, di situ alif lamnya tidak kelihatan, tidak terbaca dengan jelas, maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena di situ seakan-akan alif lam melebur ke dalam huruf ta. Ya. Nah, sebagai ciri apa? Biasanya di depan di belakang huruf alif lam itu ada tanda tasdid. Ya, ada tanda tasdid. Kalian pastinya sudah ingat apa itu sukun dan apa itu tasdid. Kalau sukun tandanya seperti lingkaran kecil atau koma di atas. Kemudian kalau huruf tasdid itu tandanya seperti huruf W. Ya, kita lanjut. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Di situ masih ada yang diberi tanda merah di bawahnya yang disebut dengan qalqalah. Kalian masih ingat bahwa qalqalah dibagi menjadi dua, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Nah, untuk mengingat-ingat kembali, Pak Gus sampaikan ada baju di toko. Ya, huruf ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, di ayat ini ada huruf qaf, tapi berhentinya di tengah. Maka membacanya tidak boleh ditebalkan, tidak boleh diberatkan. Wataqlo, ya, tidak boleh, tapi dibaca wat taqwa,
wattaqwa. Itu namanya huruf qalqalah sughra, karena di atas huruf qaf itu ada harokat sukunnya yang berada di tengah kata atau kalimat. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian di ayat selanjutnya masih ada tanda lagi sambil mengingat-ingat kembali, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, itu tidak Pak Guru perjelas, tapi Pak Guru sampaikan ada mat tabi'inya. Ya, ada mat tabi'inya yang diberi garis merah. Wala ta'awanu. Tadi mat tabi'i. Kenapa anak-anak? Betul, karena ada tanda doma, ya. Kemudian ada tanda wawu, ya. Doma yang bertemu dengan huruf wawu yang pertama. Kemudian yang belakang, betul, karena ada fathah yang berdiri. Wal-'udwan. Kemudian yang kedua atau yang di tengah, di situ ada garis bawah. Nah, kemudian ada keterangan alif lam qamariyah. Apa tandanya anak-anak? Betul, di situ ada alif lam, kemudian di atas huruf lamnya ada tanda sukunnya. Dan ingat, jangan dibaca is dengan huruf s, bukan, tapi huruf sa, ya. Huruf sa, ismi. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi. Kemudian yang diberi tanda garis yang belakang, wal 'udwan. Disebut alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Karena di atas huruf lam ada tanda sukun pula. Betul. Kemudian yang terakhir atau yang paling bawah. Nah, di situ ada garis merah di bawah kata wal 'udwan. Nah, itu disebut dengan qalqalah sughra. Kenapa? Betul, karena huruf huruf dal itu termasuk huruf qalqalah. Baju di toko, bajim, dal, to, dan qaf menjadi huruf dal masuk. Ya, huruf dal masuk menjadi huruf qalqalah. Kemudian di atas huruf dal ada tanda sukunnya. Nah, itu juga disebut dengan huruf-huruf qalqalah. Nah, disebut qalqalah sughra karena apa? Karena berada di tengah kalimat atau di tengah kata. Kalau qalqalah kubra di mana, anak-anak? Nah, qalqalah kubra berada di akhir. Ya, berada di akhir kalimat atau kata. Kalian sudah hafal dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Tebal. Tapi kalau wal 'udwan, ya, wal 'udwan itu dalnya tidak usah terlalu tebal, tapi ringan saja. Wal 'udwan. Tapi tetap jangan sampai berganti dengan huruf ta. Ya, biasanya dalam surat Al-Ikhlas karena lam yalid wa lam yulad. Nah, itu menjadi huruf ta, itu salah. Ya, padahal itu ada huruf dal. Lam yalid wa lam yalid. Ya, kalau ditebalkan menjadi lam yalid. Nah, huruf qalqalah. Lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, sebagaimana Pak Guru sampaikan di awal pelajaran tadi bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah yang kedua ini, yang artinya ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, artinya dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu arti dari Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Nah, anak-anakku, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk saling tolong menolong kepada sesama. Tapi ingat bahwa tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagai contohnya, mengingatkan teman kita yang belum melakukan puasa,
yang belum melakukan sedekah, yang belum melakukan sholat, yang belum bisa mengaji. Nah, kemudian kita ingatkan, kita bantu. Nah, itu perintah Allah. Jadi tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, jadi seandainya sebagai contoh ya, kita kalau diajak teman kita untuk berbuat dalam perbuatan dosa dan permusuhan, itu kita harus menolaknya. Tapi juga ada adabnya. Kita menolak mereka dengan cara yang halus, dengan cara yang lebih bijak, dengan kata-kata yang lemah lembut, supaya tidak terjadi ketersinggungan perasaan dari teman kita. Justru kita mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan permusuhan tersebut, tapi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Kalau kita mengingatkan mereka dengan cara yang lebih keras lagi, justru yang terjadi akan terjadi permusuhan. Ta'awun ya, ta'awun atau tolong menolong, ta'awanu ya, itu artinya tolong menolong adalah suatu kebutuhan kita sebagai manusia. Karena kita termasuk makhluk sosial yang pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri karena ya benar bahwa kita adalah makhluk individu, tapi juga termasuk makhluk sosial. Ada satu kalanya kita harus sendiri dan banyak kali kita harus hidup secara bersosial karena kita tidak bisa atau kita tidak mampu untuk hidup secara sendiri. Nah, dalam kehidupan sosial kita harus saling tolong menolong ya, dalam perbuatan yang baik dan perbuatan yang berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, anak-anakku sekalian, sebagai tambahan bahwa Al-Maidah itu artinya bidangan. Ya, nanti kalian pelajari dalam Al-Qur'an bahwa surat Al-Maidah itu atau Al-Maidah itu sendiri artinya bidangan. Ya. Karena apa? Nanti ada lanjutan ayatnya yang menerangkan tentang makanan dan yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, demikian secara ringkas saya sampaikan materi kita tentang membaca Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua. Itu hanya potongannya saja, kalian hafalkan, kalian pelajari lebih dalam lagi. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19 sehingga kita bisa belajar secara tatap muka. Karena pelajaran secara tatap muka itu akan jauh lebih bisa untuk kita memahaminya. Ya, karena tidak ada keterbatasan. Kalau mempelajari Al-Quran dengan cara seperti ini masih sangat kurang sekali karena kita tidak bisa saling memantau, tidak bisa saling mengajari antara satu teman dengan teman yang lain. Nah, maka marilah kita selalu berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberikan kesempatan untuk belajar secara tatap muka kembali seperti waktu-waktu yang lalu. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu wali siswa yang sangat sabar masih berkenan mendampingi putra-putri panjenengan sekalian. Ya, memang keadaan masih memaksa kita untuk tidak bisa bertatap muka. Tapi dengan tujuan sama, meskipun kita tidak tatap muka, itu demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Hanya doa kita, mari Bapak dan Ibu kita doakan putra-putri kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat dalam belajar. Nah, terima kasih, kurang lebih saya sampaikan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.